Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita lagi-lagi akan membahas mengenai kalau di channel ini adalah mengenai diri kamu. Dimana kita akan membahas kesempurnaan kamu di mata dia atau orang lain. Berarti di sini ada potensi, ada kelebihan yang mereka tahu dari kamu. Dan untuk pembacaan dengan siapakah dia, aku tidak akan lagi menyebutkan inisial ya teman-teman, karena banyak yang kayak salah paham atau mungkin yang misinformasi bahwa sebenarnya kalau untuk inisial-inisial itu hanya complimentary. Kalau bukan berarti yang nggak ada namanya itu tidak terwujud gitu loh ya. Jadi jangan terlalu menghambakan zodiak dan juga menghambakan nama. Sebenarnya seperti itu. Jadi aku akan buka untuk general mulai sekarang ini. Di video malam pun juga udah nggak pakai, hanya aku bacakan sedikit zodiak itu pun jika perlu. Oke, kita akan masuk. Kamu sempurna di matanya. Sesempurna apakah kamu di matanya? Kita akan lihat di sini. Kamu tuh adalah pekerja keras ya. Ibaratnya kamu sendiri adalah orang yang penuh dengan realistis. Namun kamu memiliki sisi lain, kamu juga adalah orang yang sangat kesepian. Yang kedua, di sini kamu itu orangnya supel, ya. Banyak yang ingin kenal kamu, banyak yang ingin bergaul sama kamu. Tapi ya gitu, kembali lagi, kamu punya base dasar, kamu selalu kesepian. Jadi berapa banyak teman, kamu tuh kayak detachment atau kamu tidak terlalu involve ke hubungan pertemanan. Dalam arti kamu mandiri ya. Di sini kamu tuh kadang-kadang kamu berani loh untuk mengungkapkan rasa duluan. Kamu yang ngajak duluan seseorang untuk bisa deket sama kamu, atau kamu sudah punya insting, tapi cara ngajak kamu tuh halus. Misalnya kamu sudah tahu nih kenalan sama seseorang. Kapan-kapan makan bareng yuk gitu, makan siang aja ngobrol gitu. Oh oke, gitu kan, itu sama aja kayak dating tapi dia nggak ngeh gitu ya. Yang keempat, kamu itu banyak belajar dari kesalahan. Aku melihatnya di sini kamu tuh banyak kayak melihat kaca, ataupun kamu punya hobi untuk menulis mengenai kehidupan kamu. Kamu berkaca pada diri sendiri setiap ada kejadian apa yang ada di sekitar kamu. Kamu tuh orangnya kayak gampang untuk memperbaiki pola pikirmu, dan kamu tuh banyak sekali belajar dari kesalahan. Di sini kamu tuh orangnya nggak egois juga, dan aku ngelihatnya ya kamu tuh sangat-sangat berkaca sama diri sendiri sampai kamu kadang-kadang mungkin tidak percaya diri. Di sini aku ngelihatnya ada sebuah harapan. Kamu orangnya kayak ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada harapan ya. Kamu optimis dengan 3 hal itu teman-teman. Itulah yang membuat sedikit banyak ya, kamu tuh kenapa sempurna di mata orang lain atau dia. Di sini kita punya kartu bottom of deck-nya adalah 10 ya. Kita bicara mengenai destiny atau mengenai sebuah tujuan. Yang aku bisa lihat juga di sini, kalau kamu memiliki sebuah rencana atau planning, kamu jalani. Aku lihatnya kayak gitu. Sekarang kita lihat apa penyebab yang spesial kenapa kamu sempurna di matanya. Di mata seseorang yang spesial yang kamu pikirkan ya. Mengapa kamu sangat sempurna? Kita punya kartu Four of Pentacles. Kamu tuh orangnya stabil, kamu tuh orangnya berhati-hati, kamu tuh penuh dengan perencanaan, perhitungan, kemudian kamu tuh pandai ya. Kamu tahu nih seluk-beluk yang harus kamu jalani apa, kemudian sebab akibatnya apa, kamu sudah pertimbangkan dulu. Kelemahan kamu tuh mungkin kamu sedikit boros orangnya. Kadang-kadang kalau punya uang, kamu tuh nggak ngontrol. Mungkin sebagian orang bilang kamu tuh royal, tapi sebenarnya kamu tuh boros. Itu jeleknya kamu. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Kamu dulu pernah ada kesulitan dalam keuangan ya, atau di sini
Kamu tuh kalau dapat uang itu selalu kayak dikit-dikit. Makanya kamu tuh punya, dari dulu tuh kamu adalah uh, money chaser. Kamu pengejar uang. Kamu pecinta uang. Bekerja itu nomor satu dari hidup kamu. Keinginan kamu itu, kamu kayak tidak ingin diatur sama seseorang. Dan dari sudut pandang dia adalah kamu tuh adalah orang yang free will, punya kehendak bebas. Dan kamu tuh berpikirnya harus terus maju. Kamu gak mau mikir yang ke belakang. Karena kamu punya kisah ini mungkin ya. Kamu dulu tuh orangnya labil. Kamu dulu gak bisa jaga uang. Sampai sekarang pun sebenarnya gak bisa jaga uang. Cuma sekarang lebih terkontrol sedikit aja. Kamu masih belum membedakan mana keinginan dan fungsi barang untuk kamu tuh apa. Di sini aku ngelihat secara pribadi kamu tuh adalah orang yang punya spiritual yang tinggi. Jadi kebanyakan mungkin kamu punya insting, kamu punya omongan, itu selalu work sama dia, selalu bekerja di dia. Makanya banyak dia tuh mungkin minta advice kamu. Ya, kalau menurut kamu gimana nih kalau kita gini, kalau aku begini, menurut kamu gimana nih? Ada kata-kata itu yang sering kamu dengar, ya itulah orangnya. Ada kartu Eight of Swords. Kamu tuh tidak akan berlega hati kalau kamu belum mencapai sesuatu. Dan di sini kamu tuh adalah orang yang selalu kayak inget masa lalu. Hal-hal kecil, baik buruknya seseorang, kamu tuh pasti inget. Kamu susah untuk lupa, kamu tuh susah untuk move on. Kadang-kadang di sini kamu juga nggak suka beradaptasi di lingkungan baru. Sorry, aku minum dulu ya. Aku ngelihatnya kamu tuh cukup enjoy dengan yang sudah kamu jalani sekarang ini. Dari diri kamu sendiri ya, melihat yang sudah kamu lakukan, kamu tuh punya perasaan happy. Kamu merasa cukup sukses dengan pola kamu yang sekarang. Ketika dia melihat kamu adalah kamu tuh sebetulnya orang yang butuh kasih sayang, teman-teman. Kamu tuh keras sama hidup kamu dan dia merasa kamu tuh butuh kasih sayang. Makanya dia mendekati kamu dengan kelembutan. Dia sudah tahu bahwa kamu tuh udah hampa di hati. Ada kartu The Empress. Kebahagiaan buat kamu adalah kalau melihat sekitar kamu happy, hidup kamu juga lancar dengan keuangan ya. Kamu senang sekali menghadiahi orang-orang ya. Kadang-kadang kamu tuh mengapresiasi orang, kamu senang akan pujian juga. Dan aku bisa bilang di sini, kamu tuh suka banget dengan karya seni. Segala sesuatu yang indah kamu suka, terutama kamu tuh pecinta sejati. Kalau udah cinta sama seseorang tuh bisa seumur hidup. Yang terakhir ada kartu Ace of Cups. Kamu tuh masih terus kayak menggali emosimu loh sampai sekarang. Aku merasa kayak ada jiwa yang kesepian, yang berusaha untuk tabah, berusaha bertahan di situasi apapun walaupun kamu kesepian, dan dia melihat ini sebagai potensi dia untuk mendekati kamu ya. Jadi ini yang aku lihat dari kacamata dia kepada kamu. Kita akan lihat lagi untuk tujuan dia kepada dirimu ya teman-teman, karena kamu istimewa nih. Dia punya tujuan apa? Ada kartu Four of Wands. Dia pengen ada hubungan yang stabil denganmu. Walaupun ini belum terjadi ya, kalian belum bisa menikah. Tapi ada tujuan, dia ingin bersama dengan kamu dalam sebuah ikatan yang resmi. Yang kedua, ada kartu Three of Wands. Dia merasa memang ada kesempatan dari kamu yang terbuka. Yang ketiga, kita lihat ada kartu Eight of Cups. Dengan bersama kamu, maka kisah-kisah masa lalu yang menyedihkan diyakini akan segera sirna. Jadi aku bisa bilang
bahwa orang ini memang sayang banget sama kamu. Dia punya tujuan untuk memang merubah hidup kalian, memberikan kesempatan kedua untuk kisah asmara kalian. Aku bisa ngelihatnya di sini gini ya teman-teman. Orang ini menganggap kamu istimewa bukan dari seberapa suksesnya diri kamu, tetapi memang dia melihat kamu dari kacamata yang berbeda, yaitu kacamata yang nggak dilihat dari orang lain. Buktinya orang ini bisa melihat kamu detail loh. Dia tahu kalau kamu tuh kesepian, dia tahu kamu tuh banyak berjuang sekarang sendirian dengan usahamu sendiri, bukan dengan usaha orang lain. Ya, kamu tuh nyaris tidak pernah dibantu oleh siapapun. Kamu tuh menurut dia sudah ditakdirkan untuk bernasib baik ya teman-teman. Di mana ada kamu, di situ akan ada rezeki yang banyak untuk kamu. Kenapa? Karena memang itu sudah takdirnya, sudah bagian dari karma. Dan bagaimana hubungan kamu sama dia, di sini sudah ada wheel of fortune dan ada judgment. Memang juga sudah ditakdirkan. Kartu Knight of Pentacles itu sama-sama kayak saling menyayangi kalau aku lihat, sama-sama saling menjaga. Dan kalian ini sebenarnya punya tipe yang sama. Kalian tuh suka menjaga barang yang kalian suka. Bahkan sampai berapa lama pun kamu tuh kayak apik gitu loh dalam mengurus ya, dalam mengurus barang atau kamu mengurus pasangan kamu. Kalau kamu aja di sini apik dalam menyayangi sesuatu benda, maka apapun yang kamu sayang, yang menurut kamu bernilai, kamu akan jaga. Nah, di sini aku bisa cek kartu The Empress pun itu menunjukkan ada banyaknya sisi Venus dari hidup kamu ya. Kamu tuh sebenarnya penuh dengan cinta, kamu tuh penuh dengan kebahagiaan. Orang lain juga ada sisi kenyamanan ketika dia curhat sama kamu, tapi kadang-kadang kamu juga ditinggal sendirian. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, maka kamu tuh ditinggalkan. Maka kadang-kadang Venus kamu, cinta kamu tuh redup kepada seseorang. Karena di sini aku ngelihatnya adalah kamu adalah orang yang kesepian. King of Cups-nya ini masih ada kegalauan dari semua yang kamu sudah dapatkan sekarang. Dan aku bisa bilang orang ini ada niatan untuk datang secara spesial untuk kamu yang akan menemani kamu. Gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman, seperti apa sih ciri-ciri dari orang ini. Sekali lagi, tolong diperhatikan baik-baik. Ini bisa berlaku untuk semua orang maupun tidak semuanya bisa resonate ya. Ini secara general, jadi aku tidak akan membahas mengenai zodiak, mengenai apapun. Netral aja kita. Di sini ada kartu realization. Aku bisa bilang orang ini itu masuk ke dalam kehidupan kamu memberikan hawa baru. Ya. Yang kedua ada kartu Queen. Dia ini adalah orang yang baper. Aku bilang dia tuh lebih mengandalkan perasaan daripada logikanya. Walaupun dia pria, tapi dia lebih banyak menggunakan perasaan. Yang ketiga, dia adalah seseorang yang memiliki sikap kecemasan. Dia punya sisi cemas yang sangat tinggi, khawatir yang sangat tinggi. Kalau dari segi umur, di sini bisa sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Kartu Queen, ini dia adalah penjaga ya. Dia adalah memiliki sifat penjaga, pengayom, terus memberikan wejangan. Biasanya begitu, orangnya bijaksana. Di sini hidup dia juga banyak sekali hambatan. Untuk saat ini hidupnya dia sedang penuh dengan hambatan. Dan saat ini dia memiliki sisi stagnansi, atau dia ibaratnya terjebak dalam satu masalah tertentu. Kita akan cek di sini ya, ciri-ciri lebih lengkapnya lagi. Dia terjebak dalam masalah apa? Six of Pentacles. Bisa jadi hutang ya, karena yang terkait dengan pemberian atau terkait sama warisan mungkin. Dan di sini ada kartu The Fool. Ibaratnya kayak ada kecerobohan dari masa lalu yang harus dia tanggung, teman-teman. Five of Cups ya. Sekarang hidup dia ini lagi kayak berbalik, lagi merana. Aku ngelihatnya dia memiliki masalah keuangan juga di sini. Ada yang harus dia bayar.
ya, karena ada kesalahan di masa lalu. Kesalahannya itu dari siapa? Apakah dari personal atau keluarga? Dari personal atau keluarga. Seven of Pentacles. Ini lebih dari rencana dia sih sebenarnya. Rencana dia yang nggak matang, sampai dia itu kayak tidak berpotensi. Maksudnya salah ambil jalan. Salah investasi sebenarnya. Dia mungkin prediksi sampai loss habis-habisan. Ibaratnya kayak gambling mungkin ya, kayak investasi ke sesuatu dan hilang begitu aja. Dia adalah orang yang pekerja keras, pikirannya realistis dan juga kesepian, umurnya lagi-lagi bisa sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Di sini dia itu penuh dengan kejutan ya. Sikapnya itu kadang bisa kekanak-kanakan, kadang bisa dewasa. Kemudian di sini dia merasa ada banyak sekali kegagalan di hidupnya dia. Kamu ketemu sama seseorang yang jatuh sih, aku ngelihatnya di sini. Ya, orang yang menganggap kamu istimewa, dia lagi keadaan juga lagi nggak baik-baik saja. Tapi di sini aku bisa melihat dia tidak menularkan kesialannya sama kamu. Dia melihat kamu sebagai contoh dan dia melihat kamu tuh sebagai motivasinya dia. Karena kamu juga pernah mungkin dalam situasi yang buruk dan sekarang ini kayak bisa lebih bangkit dan lebih siap gitu loh. Dan di sini dia sedang mengalami hal buruk. Aku bilang sedang mengalami satu kejadian yang tidak disangka tapi banyak loss-nya gitu. Ini yang aku tangkap ya teman-teman, seseorang di sini. Karena aku ngeliat ada kartu failure, ada kartu kegagalan. Ada kartu kegagalan dan ini tuh dia tuh kayak sifatnya terkejut. Tadinya dia tuh punya sesuatu, tiba-tiba dia harus mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu mungkin tidak serta-merta berjalan dengan lancar, sehingga di sini adanya kegagalan. Orangnya cukup realistis sebetulnya, tapi aku nggak tahu ada salah apa, ataukah karena dia terlalu greedy dengan uang, ingin menggandakan uangnya dengan cara investasi sampai di sini kayaknya habis-habisan, gitu loh ya. Kita akan masuk ke bagian akhir ya teman-teman. Apa yang kamu harus lakukan untuk orang ini? Karena dia kan mengagumi kamu ya. Dia menganggap kamu tuh adalah sosok yang sempurna dan pengen sama kamu. Bagaimana kamu melihatnya? Di sini ini teman-teman, kembali lagi ke masalah material ya. Harus pastikan dulu dia bangkit. Harus pastikan dulu orang ini hidupnya sudah baik-baik saja. Baru nanti akan ada kelanjutannya. Jadi kalau sekarang sih, walaupun dia kagum sama kamu dan kamu suka sama dia, tapi kalau dia juga belum bisa memberikan respon karena ada hal-hal masalah finansial, kamu harus nunggu finansialnya sampai selesai dulu. Paling itu aja, karena ini hambatan banget ya. Masih berproses dan kamu bisa sabar setahun 2 tahun lagi mungkin. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf aku tidak menampilkan zodiak maupun nama-nama, takutnya jadi sugesti. See you when I see you. Kalau mau membaca personal reading silahkan langsung hubungi aku dengan membaca deskripsi di bawah ini. Thank you, bye bye.